kabupaten di ujung timur Pulau Jawa, adalah tanah yang berkah bersama keindahan alam dan kekayaan budaya. Dari lereng Gunung Ijen yang megah, pesisir laut yang menawan, hingga hutan tropis yang membentang, semuanya menyatu dalam harmoni kehidupan. Dikenal sebagai Sunrise of Java, Banyuwangi bukan sekedar tempat matahari terbit, tetapi juga tempat di mana kearifan lokal menyinari kehidupan mereka. Di antara ratusan desa yang ada di Banyuwangi, terdapat satu desa yang menyimpan cerita berbeda. Desa Taman Suruh. Kalau bicara sejarah awal Taman Suruh, ini hanya ada pada catatan dokumen RPJMDes. Nah, di situ tercatat bahwa Taman Suruh itu sudah menjadi satu kelurahan zaman itu ya, satu desa. Itu berangkat tahun 1790. Nah, karena apa? Di situ ada nama kepala desa pertama Taman Suruh, namanya Blentuk. Masyarakat desa Taman Suruh yang kurang lebih berjumlah 1.700 kepala keluarga. Mayoritas mata pencahariannya di sektor pertanian, baik itu sebagai petani ataupun hutan. Desa-desa di Banyuwangi hampir memiliki karakteristik yang mirip gitu. Tetapi untuk Taman Suruh sendiri perlu saya sampaikan bahwa Taman Suruh ini terdiri dari 5 dusun ya. Semua dusunnya itu memiliki sumber air. Jadi suatu wilayah teritorial yang tentunya sangat subur karena semua memiliki sumber air. Di balik kelima dusun yang membentuk wajah Taman Suruh, tersimpan pula ruang-ruang sederhana yang memberi warna baru bagi desa ini. Tak hanya hamparan sawah dan semilir angin di kaki Gunung Ijen yang memikau, Taman Suruh juga menghadirkan sudut rekreasi yang kini menjadi primadona bagi masyarakat sekitar maupun pengunjung dari luar daerah. Pertama adalah pemandian Sumber Waras, sebuah tempat yang menawarkan nuansa alami dan tradisional. Kolam ini dialiri langsung dari mata air pegunungan yang jernih, kemudian melalui proses penyaringan sederhana agar tetap bersih tanpa menghilangkan kesegarannya. Pepohonan rindang yang menaungi sekitar, suara gemericik air yang terus mengalir berpadu dengan kicauan burung dan semilir angin desa, menciptakan suasana yang begitu damai. Sumber Waras bukan sekedar tempat mandi, tapi ruang untuk menepi, menyepi, dan menyatu dengan alam. Selain itu, hadir pula pemandian Taman Suruh. Pemandian ini hadir dalam balutan yang lebih kontemporer yang menciptakan nuansa kontras yang elok dengan Sumber Waras, akan tetapi tetap mengedepankan kesederhanaan khas desa dengan suasana asri alam desa saat berkunjung ke tempat ini. Di samping sektor wisata yang tetap terjaga, kehidupan masyarakat Taman Suruh juga tetap lekat dengan kesenian bak nadi yang terus berdenyut di desa Taman Suruh. Warisan seni masyarakat Osing masih hidup dan tetap merekah. Beberapa kesenian tradisional yang masih dilestarikan di desa Taman Suruh, salah satunya adalah Pencak Sumping. Jadi Pencak Sumping ini satu seni bela diri yang diiringi dengan gamelan serta lantunan lagu yang mengandung nilai di sana. Satu, nilai patriotisme untuk membela diri, bukan untuk membunuh orang lain. Yang kedua, sebagai rasa syukur kepada Tuhan atas semua anugerah nikmat yang diberikannya. Sehingga Pencak Sumping ini ada ritual dilakukan rutin setiap tanggal 10 Zulhijjah. Jadi Pencak Sumping itu unik karena tidak hanya menyampaikan pesan moral dari sisi keterampilannya saja, bukan. Pesan moralnya bahwa di situ itu ada rasa kebersamaan, ada rasa syukur, ikatan persaudaraan, ada nilai patriotisme bahwa
hidup ini perlu perjuangan, dan salah satu perjuangan itu adalah mau dan mampu bersama-sama memperjuangkan hakikat hidup itu sendiri. Pencak sumping itu istilahnya hanya ada di Taman Suruh. Dari luar desa pun kadang-kadang bentuk kebersamaan, datang ikut tampil dalam pagelaran dari desa lain, bahkan dari kecamatan lain, dan banyak pendekar-pendekar pencak yang di sana. Tapi kalau ngomong pencak sumping, adanya hanya di Taman Suruh. Tak hanya lewat kesenian seperti pencak sumping, napas budaya di Taman Suruh juga terpatri indah pada selai kain batik yang mereka hasilkan. Di Taman Suruh itu yang terkenal adalah batik temuros gitu. Kenapa dikatakan temuros? Ini erat kaitannya dengan daun suruh itu sendiri. Di masyarakat Jawa itu biasanya daun suruh yang punya manfaat sebagai antiseptik, kadang-kadang dipercaya oleh orang-orang yang menjalankan spiritual itu mencari daun suruh yang rangkanya gagang tengahnya ketemu. Nah, ini yang disebut temuros, ketemu rose gitu loh. Kan biasanya bercabang-cabang itu ketemu gitu. Jadi yang menjadikan batik Taman Suruh itu terasa agak unik karena identik dengan tanaman suruh itu sendiri. Selain terabadikan pada kain batik, kesenian budaya Taman Suruh juga menyatu dalam denting rebana dan semarak lantunan sholawat. Hal itu tampak pada hadrah kuntulan. Kalau bicara seni kuntulan, sebetulnya di sini ini di Banyuwangi itu lebih dikenal sebagai hadrah kuntulan. Seni kuntulan ini sendiri menurut saya itu bentuk akulturasi budaya dari yang bernuansa Islam dipadukan dengan seni lokal yang ada di Banyuwangi. Perpaduan ini membuat corak baru yang unik. Kan dalam tari kuntulan itu itu baik musiknya terpatah-patah gitu. Karena ada gerakan pencak silatnya, kan gitu. Ada gerakan tari tradisionalnya. Kemudian lantun lagunya itu ada yang menggunakan bahasa-bahasa yang nuansanya Arab, sholawatan. Kalau di Taman Suruh itu lebih dikenal sebagai desa yang religi gitu ya. Karena gini, di Taman Suruh ini sering menghasilkan ulama-ulama besar yang berada di wilayah Kecamatan Geladak Licin. Di sisi lain, di Taman Suruh ini setiap Selasa itu ada semaan Al-Quran di Dusun Kerajaan utamanya. Jadi ini ada tradisi yang terpelihara dengan baik, sehingga mau nggak mau masyarakat desa Taman Suruh ini layak dikatakan memiliki desa yang religius. Taman Suruh menunjukkan bahwa budaya dan agama bukanlah dua hal yang saling meniadakan, melainkan dapat berjalan berdampingan dan saling menguatkan. Islam, budaya, dan alam bertaut mesra, menjadikannya istimewa dalam cara yang sederhana. Di Taman Suruh, alam tidak hanya dilihat, tapi dirasakan. Budaya tidak hanya diwariskan, tapi dihidupi. Disinilah setiap langkah menjadi bagian dari sejarah, dan setiap detik merekam denyut kehidupan yang terus tumbuh. Karya ini terlahir dari kami, para mahasiswa KKN 168 UINSA, yang sejenak tinggal, lalu selamanya mengenang. Kisahmu menetap di ingatan, teduhmu menyatu dalam kenangan. Senang bisa mengenalmu, senang bisa membersamai. Through the years, you've never let me down. You've turned my life around. The sweetest days I found with you. Through the years, I've never been afraid. I've loved the life we've made, and I'm so glad I stayed right here with you
remember